Jadi untuk kalian harus siap sih, nggak tidur itu pasti. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk yang udah nonton video aku sebelumnya tentang jurusan fotografi di ISI Jogja itu belajar apa aja sih, sama SNM, SBM, dan Mandiri jurusan fotografi ISI Jogja tuh kayak gimana sih. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nanti aku kasih kontak yang bisa dihubungi di kolom deskripsi di bawah. Semoga informasi yang diberikan itu bermanfaat buat kalian dan ngebantu juga kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya apa aja sih yang harus disiapkan, apa aja sih yang kita dapetin nanti diisi, terus gimana sih belajar diisi itu, kayak gitu. Dan juga aku dapat informasi dari Instagramnya fotografi ISI Jogja, nanti aku taruh di kolom deskripsi ya linknya supaya kalian bisa cek-cek. Itu tuh untuk jalur mandiri dibuka pendaftaran tanggal 18 Juni. Biasanya itu pendaftarannya itu 1 bulan, tapi untuk tahun ini belum tahu ya, belum dikasih tahu sampai kapan. Kalau misalnya 1 bulan lagi berarti 18 Juni sampai 18 Juli. Terus ada informasi juga tesnya itu dilaksanakan secara online. Nanti aku sertain di sini gambar screenshot yang udah aku dapetin dari Instagramnya. Terus juga nanti aku bakal kasih linknya PMB ISI dan link Instagram ISI Jogja. Aku juga mau ngucapin selamat yang udah keterima di ISI jalur SNMPTN. Terus untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk SBMPTN, semoga keterima. Semoga dikasih jalan yang terbaik atau dikasih pilihan yang terbaik. Yang penting kita udah usaha, udah mantepin di portofolionya, dan juga nanti dimantepin di tes tertulis UTBK-nya. Di semester 2 kita pameran hitam putih. Jadi kita hitam putih, pakai motretnya pakai analog, nyucinya juga masih nyuci di kamar gelap itu. Jadi kesannya di ISI itu selama 4 semester, senang ada, sedih sering, nangis karena deadline sering, nggak tidur juga sering banget. Jadi untuk kalian harus siap sih, nggak tidur itu pasti. Bukan nggak tidur sih, kurang tidur, tapi kalau udah liburan tidur aja terus. Susah sedihnya ya, sebenarnya seneng juga ada sih, itu saat kita konsul nih ya. Soalnya kalau di isi fotografi itu kita konsul foto itu harus bentuk print out, nggak boleh digital. Matkul Fodas 1, Fodas 2, komposisi K2 juga konsul tapi nggak terlalu banyak. Fodas 3 yang matkul yang di studio kayak tata lampu kayak gitu harus dikonsulin. Jadi benar-benar harus bentuk print out. Jadi kita harus, ketika kita konsul, kita harus menyiapkan mental. Nanti kalau ditolak ya ikhlasin. Kalau alhamdulillah di ACC ya senangnya ya bukan main sih, senang banget. Kalau nggak di ACC kita nggak boleh kecil hati, berarti kita disuruh untuk tetap berusaha. Nah, aku kasih lihat foto yang tidak ter-ACC dari semester 1 sampai semester 3. Soalnya kalau yang semester 4 kita nggak konsul, maksudnya kita konsul tuh semester 4 cuma konsul temanya aja, jadi foto-foto nggak di print out. Jadi ini nggak usah ketawa, mohon maaf, dan jangan ditiru. Ini foto yang tidak ter-ACC dari semester 1 sampai semester 4 nya, sebanyak ini guys. Ini dicetak, jadi ya udah sih ikhlasin aja ya. Itu tadi karena kita disuruh untuk berusaha lagi dan lagi gitu. Itu sedihnya kalau nggak ter-ACC. Jadi itu tadi kesannya ya senang susah ya normal sih. Senangnya karena di antara banyak deadline dan tugas-tugas yang sangat menguras otak, kita bisa ketemu sama teman-teman yang bermacam-macam
sifatnya ya banyak yang lucu. Lucunya itu kalau kita lagi ngomong dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah itu kan semua, ini aku orang Jogja ya, ketika aku ketemu sama orang Jogja, sama-sama orang Jogja, kita ngobrol bodo amat, kita pakai bahasa Jogja, bahasa daerah sendiri. Dan kayak yang punya vlog ini dia orang Sunda, kalau dengar kita ngobrol pakai bahasa Jawa awal-awalnya ya ngomong apa sih, bingung, jadi dia cuma bingung. Begitu sebaliknya, kalau aku lagi bareng sama teman-teman yang Sunda, mereka ngomong Sunda, ya apaan sih, pas awal-awal bingung ya. Kalau udah semester 4 ini ya mungkin karena udah sering dengar beberapa kalimat juga udah bisa, tapi enggak, kalau aku ke Sunda susah sih, soalnya orang-orang banyak yang dia kan. Baru sedihnya yaitu tadi, karena kita apa-apa ya semuanya sih, semua pekerjaan itu pasti dituntut sama waktu. Saranku kalau udah masuk jangan nunda-nunda tugas, karena tugasnya nggak sedikit dan nggak bisa dikerjain di dalam ruangan diem gitu, nggak bisa. Apalagi kalau tugas hunting nih ya, kita kalau hunting bareng itu harus kumpul jam 6 lah ya. Kalau kos dekat Sewon mah ya enak deh, walaupun mereka juga belum tentu ngerasain enak, tapi lebih sulit yang lajunya. Saya lagi dari Sleman yang nipit yang mepet udah tosok, harus ini laju sampai Sewon Bantul. Sebenarnya ya kalau udah biasa ya nggak apa-apa sih, jam sana sini itu. Kalau hunting kita harus bangun pagi terus ya otomatis kalau di lokasi itu kan ya tempatnya sama dan foto-foto yang sama itu pasti ada banyak. Pas semester 1 kita itu hampir satu semester cuma bulet apaan ya, cuma di situ aja. Jadi kita tugas kita tuh hunting di Malio, di Brengharjo. Sama Brengharjo aja dibatasin dari mana ya, tapi lupa aku, pokoknya di Brengharjo sama Pasti. Dan dosennya pas kita konsul ya, ini sama, ini udah banyak. Iya, bener-bener kita harus cari yang beda ya, sulitnya itu tapi asik, sumpah asik, pengalamannya mantap. Sampai semester 4 ya kayak gitu. Di semester 3, semester 4 kita disuruh jalan-jalan, karena semester 3 itu banyak motret alam, kita ke pantai, kita ke gunungan, pokoknya ya alam lah, refreshing. Tapi refreshing dengan beban tugas itu sama aja gak refreshing. Terus yang semester 4 ini karena dokumenter, jadi kemarin tuh tugasnya ada 3 yang tokoh, travel, sama isu. Nah yang travel otomatis kan jalan-jalan ya, itu juga seneng tapi ya seneng tapi karena angkatanku kepentok pandemi, jadi banyak yang akhirnya tugasnya diganti yang bisa di take home. Pokoknya harus siap mental untuk begadang, itu pasti. Apa yang nggak bisa didapetin fotografer amatir itu kita dapat pelajari di ISI. Jadi ya kita kuliah ya jelas dapat materi-materi, beda lah pastinya keluarnya. Kalau kakak dosen itu kita harus punya sopan santun, itu buat semua fotografer sih, nggak harus fotografer yang kuliah di ISI atau yang amatir. Yang jelas pengalaman, ilmu itu sangat-sangat kita dapat normal lah ya. Menurutku, aku kuliah di situ ya kita jadi kenal tokoh-tokoh fotografer, bukan hanya lewat isi sih sebenarnya. Maksudnya kita bisa ketemu, itu gimana ya, menurutku nih ya, aku di sini tuh bisa ketemu kayak fotografer ternyata bisa dapat pengalaman, ilmu itu jelas. Dan aku sendiri ngerasain kayak kan isi sering ya adain kuliah umum yang mengisi ya fotografer terkenal Indonesia kayak Arbain Rambe, Don Hasman kayak gitu. Jadi mungkin kalau aku cuma nerusin belum tentu aku bisa tahu gitu. Tahu mungkin cuma sekedar dari internet. Kalau aku sendiri kayak ikut seminar workshop itu kayaknya kalau aku nggak kuliah bisa, aku nggak akan ikut sih. Soalnya kalau di situ tergantung kita ambil matkul apa. Ada satu matkul itu namanya Kapita Selekta, jadi kita sering banget diwajibkan untuk ikut workshop. Nah itu biasanya yang isi fotografer terkenal yang diundang dari ISI untuk
ngisi itu. Jadi kita tuh di situ nggak cuma diajarkan di kelas mulu, tapi kita juga dikenalkan di dunia luar. Kita juga bisa punya bukan koleksi sih, portofolio, karena karena sampai semester 4 pun kita menemukan matkul yang mengharuskan kita mencetak tugas-tugas kita dan dibentuk foto, kayak foto book gitu, bentuk buku lah itu. Jadi sampai semester 3 tuh ada berapa ya, 6 karena yang semester 4 kita nggak bisa cetak, jadi kita cuma nyerahin PDF-nya aja, PDF desain buku gitu. Pokoknya banyak lah yang bisa kita dapat dari situ. Kita juga bisa kita bisa kenal sama orang-orang luar. Dari teman kita sendiri aja ya, kita bisa melihat dia ngajin, ini yang biasa aja, jadi kita bisa menirukan. Nah, kita belajar dari teman sendiri juga bisa. Pokoknya pengalaman, ilmu banyak lah di situ. Jadi kalian yang mau daftar mandiri, pokoknya siapin jauh-jauh hari ya, kalian harus siapin semaksimal mungkin belajar, portofolio siapin yang sekreatif mungkin, bukan cuma covernya yang kreatif, tapi dalamnya harus lebih kreatif. Pokoknya niatnya jangan setengah-setengah lah ya. Kalau kamu udah niat mau masuk visi, jadi kamu harus tanggung jawab sama keputusanmu. Kamu harus jalanin dengan benar, karena kalau dari awal kemarin aku juga udah dipesanin pas udah masuk. Di situ ada 2 jalan bukan jalan sih. Tergantung kalian pintar-pintar memilih teman, bukan maksudnya gimana ya, tapi banyak yang berhenti di tengah juga banyak, karena salah gaul juga banyak. Gak perlu ya pilih-pilih teman, jangan pilih banget. Kita ketemu orang-orang yang dengan berbagai sikap, jadi gak perlu ngejauh dari mereka yang beda sama kita. Pelajari aja dari apa yang kita pelajari aja, apa yang mereka dipelajari, bukan berarti kita harus ikut-ikutan seperti mereka. Jadi intinya kita tahu lah, oh kalau kayak gini tuh bagus, oh kalau kayak gini tuh jelek. Jadi yang bagus kita tiru, yang jelek oke lah buat pembelajaran aja, kita nggak boleh ikut-ikutan gitu. Jadi ya pokoknya tetap semangat, berusaha, jangan lupa berdoa, itu yang utama. Terus saranku, kalau udah masuk di ISI, kalau udah jadi mahasiswa, tetap konsisten sama pilihan kalian yang mau kuliah di situ. Pokoknya ya jangan berhenti di tengah lah. Walaupun kalian menemukan titik paling jenuh saat motret, gak apa-apa. Itu cuma sebagai itu normal kok, normal dirasain, tapi jangan nyerah, tolong tetap berusaha. Oke, pokoknya tetap semangat, tetap belajar, tetap berjuang, berdoa, jaga kesehatan, dan pantau terus informasi mengenai tes mandiri di Instagram. Pokoknya buat isi akun-akun sosial medianya isi, menurutku itu lengkap sih. Pokoknya untuk semua calon mahasiswa baru jurusan fotografi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mau yang nanti keterima lewat jalur SNM, SBM, ataupun mandiri, semoga kita bisa bertemu di kampus ISI Yogyakarta di jurusan fotografi, ketemu sama aku dan juga teman-teman aku angkatan 2018 yang ada di video sebelumnya. Mungkin segini aja video kali ini. Semoga informasi yang teman aku dan aku sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk yang mau masuk jurusan fotografi lewat jalur mandiri. Semoga bisa membantu. Mohon maaf bila ada salah kata-kata ataupun kurangnya informasi atau missnya informasi. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.